Baik, perkenalkan nama saya Shirley Arvina Lucy, kelas E, NIM 2012-0242. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Baik, sini aplikasi yang digunakan yaitu eHealth. eHealth merupakan jenis pelayanan kesehatan yang memiliki pertukaran informasi yang sangat kompleks. Kompleksitas eHealth bisa dilihat pada layanannya yakni konteks, commerce, connected, dan care. Menunjukkan beberapa pihak yang terlibat dan interaksinya pada jaringan pelayanan kesehatan. Dapat dilihat bahwa kompleksnya alur bisnis, data, dan informasi per eHealth terdapat banyak pihak yang terhubung melalui eHealth. Bisa dipastikan kompleksnya pertukaran informasi pada sistem eHealth sehingga eHealth diintegrasikan dengan cloud computing untuk menghemat sumber daya dan mempermudah dalam pertukaran informasinya. Yang berikut eHealth yang berintegrasi dengan teknologi cloud computing bisa berupa aplikasi yang diakses dengan menggunakan web browser atau layanan web. Layanan ini disebut sebagai software as service pada cloud computing. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Berdasarkan pada gambar 1, maka sistem keamanan pada privasi eHealth perlu diperhatikan khususnya pada layanan aplikasi yang terintegrasi pada cloud computing. Salah satunya metode yang digunakan dalam keamanan data aspek autentikasi dan otorisasi pada aplikasi atau layanan cloud computing adalah teknologi single sign-on. Teknologi single sign-on atau SSO merupakan teknologi yang memberikan izin pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan dengan menggunakan satu akun pengguna. Teknologi ini sangat cocok digunakan karena eHealth merupakan jaringan yang sangat besar dan bersifat heterogen dan bisa diintegrasikan dengan cloud computing. Dengan menggunakan SSO, seorang pengguna melakukan proses autentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang ada dalam jaringan. Dalam paper ini akan dibahas sebagai keamanan dari sisi SSO cloud computing eHealth dengan menggunakan metode SSO. Keluaran dari Cloud computing. Cloud computing merupakan komputasi berbasis internet. Server cloud computing menyediakan daya penyimpanan pengembangan platform atau perangkat lunak terhadap komputer atau perangkat yang meminta pelayanan cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa layanan yaitu infrastruktur as a service atau IaaS, platform as service atau PaaS, dan software as service yang bisa disebut SaaS. Seorang pengguna bisa menggunakan aplikasi berbasis web melalui web browser tanpa harus melakukan instalasi aplikasi pada perangkat komputernya. Terdapat beberapa macam jenis cloud komputer, diantaranya adalah public cloud, private cloud, hybrid cloud. Yang berikut kita bisa lihat pada gambar ini private internet cloud. Di sini sudah menjelaskan hybrid cloud, public external cloud service, data store, off-premise, external on-premise. Yang berikut software as service. Struktur cloud computing ditujukan pada gambar 3. Software as service SaaS merupakan keamanan cloud computing untuk memberikan layanan kepada pengguna. Layanan yang diberikan ini berupa aplikasi yang dijalankan di atas infrastruktur cloud computing. Terdapat 3 komponen platform yakni komputer desktop, mobile device, dan cloud. Dengan memperhatikan masalah kemudahan dan keamanan, kemungkinan dapat dengan mudah para pengguna untuk pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Ya, kita bisa lihat di sini cloud computing. Di sini terdiri dari cloud client, cloud service, cloud application, cloud platform, cloud store, dan cloud transport dengan bagian-bagiannya mobile cloud client, mobile client, dan sebagainya. Adanya SSO ini memudahkan dalam pertukaran informasi di sebuah sistem. Salah satunya eHealth. Pada sistem eHealth terdiri atas 3 aplikasi utama: aplikasi aplikasi daftar rujuk, dan aplikasi ekspor daftar. Yang berikut keamanan pada eHealth. Privasi pasien dan informasi kesehatan wajib dilindungi. Hal ini dikarenakan pasien tidak mungkin berbagi informasi yang sangat pribadi kecuali mereka percaya bahwa data mereka dilindungi kerahasiaannya.
kompleksitas alur pertukaran informasi dan data pada e-health menyebabkan e-health sangat rentan terhadap ancaman-ancaman keamanan sistem e-health. Gambar 4 menunjukkan skenario e-health yang terdiri atas 3 poin penting, yakni monitoring penjagaan personal e-health, komposisi informasi layanan isu utama yang perlu diperhatikan pada sistem e-health adalah proteksi data privasi, kerahasiaan, properti, dan perlindungan. Outsource yang bisa dilihat pada gambar bawah ini, compare with, personal, multimodal. Yang berikut, ukuran keamanan dapat dilihat dari integrasi data, manajemen identitas, dan kontrol akses. Untuk mendapatkan data yang konsisten dan valid, maka integrasi data harus diperhatikan. Enkripsi tidak hanya digunakan untuk proses pertukaran data, tetapi pada saat menyimpan data juga harus diperhatikan. Akses kontrol digunakan untuk mengontrol siapa saja yang terlibat pada jaringan e-health untuk menghindari akses ilegal terhadap sistem. Single Sign-On atau SSO. SSO merupakan sistem autentikasi terhadap pengguna yang mana seorang pengguna melakukan login cukup satu kali saja untuk mengakses beberapa aplikasi. Sistem SSO yang biasa adalah seorang pengguna melakukan proses login berulang kali untuk satu aplikasi yang akan diakses. Sistem Single On yang lainnya adalah proses login dilakukan cukup satu kali untuk mengakses beberapa aplikasi yang ditunjukkan pada gambar 5. Pada implementasinya, sebuah sistem SSO akan menyimpan credentials dalam sebuah server terpusat atau sebuah direktori. Sistem direktori tersebut harus mampu menjaga kestabilan sistem dan memverifikasi penyimpanan credential. Untuk melakukan hal tersebut, maka sistem harus memiliki metode yang baik untuk menyimpan. Perhatikan gambar di sini. Web Directory Access Protocol (LDAP) mampu melakukan update dan mencari direktori yang berjalan pada sebuah jaringan TCP atau IP. LDAP merupakan sebuah protokol service directory. SSO biasanya berintegrasi dengan sebuah LDAP directory sehingga dapat bekerja dengan efektif. Yang berikut, hasil analisa. Sistem keamanan yang akan digunakan pada aplikasi e-health berbasis cloud computing adalah manajemen identitas dengan menggunakan teknologi SSO. Produk SSO digunakan adalah Security Ascertainment Markup Language atau SAML yang menghubungkan antara pengguna dengan aplikasi web dan bentuk portal. SAML merupakan standar yang mendefinisikan kerangka berbasis XML untuk menggambarkan dan bertukar informasi keamanan antar mitra bisnis secara online. Integrasi SSO dengan menggunakan SAML akan memberikan keamanan proses pertukaran dan identifikasi data berbasis XML. Skenario yang digunakan adalah terdapat sebuah puskesmas dengan nama Puskesmas Tegasari yang memiliki 60 pegawai. Puskesmas tersebut melayani pencatatan pasien, rujukan dokter, rujukan rumah sakit, dan lain-lain. Pada puskesmas tersebut terdapat intranet yang berisi sebuah paket website untuk pencatatan dan pasien, pencatatan rujukan dokter, pencatatan penggunaan obat, dan lain-lain. Semua paket aplikasi dibuat dalam bentuk private cloud computing sebagai portal perusahaan yang mengaplikasikan SSO dan proteksi akses menggunakan. Analisis akan diawali dengan aturan komunitas dan menemukan website Sign-On, yaitu entitas penyelenggara web. Misalnya Sign-On bisa dilihat gambar berikut ini. User portal Gosimo System. Berdasarkan pada gambar 6 rangkaian sistem keamanan web Single Sign-On adalah sebagai berikut. Pada langkah awal, pengguna melakukan autentikasi melalui sistem yang berupa portal. Aplikasi portal akan melakukan pemanggilan layanan web menuju Gosimo System. Aplikasi yang berada pada portal menggunakan username paspor yang sama untuk memanggil Gosimo System. Berdasarkan pada aturan komunikasi di atas, seorang pengguna apabila ingin mengakses sebuah aplikasi berbasis web, maka dia harus melakukan proses login. Setelah melakukan proses login ini, maka sebuah autentikator akan melakukan autentikasi. Bila pengguna berhasil melakukan autentikasi, maka pengguna tersebut dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh jaringan. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar 7 merupakan sebuah rancangan sistem keamanan aplikasi cloud computing pada e-health. Seorang pengguna akan melewati portal terlebih dahulu untuk melakukan
OpenSSL yakni manajemen akses web open source yang mengimplementasikan keamanan web service. OpenSSL bertindak sebagai service PHP. Simple PHP merupakan aplikasi natif PHP yang bekerja di beberapa protokol dan mendukung mekanisme aplikasi. Berikut Sugar CRM merupakan aplikasi berbasis CRM yang berbasis PHP. Yang berikut Language Directory Access Protocol (LDAP) merupakan protokol arbitrary directory untuk mengakses file PDF. Tujuan dan rancangannya adalah untuk mengamankan data sisi user, maka sistem keamanan pengguna aplikasi Azure dilakukan secara bertahap dari sisi aplikasi, jalur notifikasi, pengaturan hak akses, dan pengenalan aplikasi Azure. Yang sudah terintegrasi. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah sistem bersifat murah dan dikembangkan secara mandiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.